Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yeni Salsabila akan membawakan materi tentang spesimen urin. Yang harus kita ketahui bahwa apa itu urin? Urin merupakan cairan sisa yang diekresi oleh ginjal lalu dikeluarkan oleh tubuh. Nah, spesimen urin ini dilakukan untuk mengetahui penyakit-penyakit yang ada pada ginjal dan salurannya. Dapat dilakukan pemeriksaan kimia, mikroskopik, dan juga fisik. Nah, selain untuk mengetahui penyakit ginjal dan salurannya, spesimen urin ini dapat mengetahui penyakit yang ada pada hati, saluran empedu, dan juga pankreas. Nah, untuk spesimen urin ini ada bermacam-macam spesimen yang dapat kita lakukan. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada spesimen urin pagi pertama. Nah, spesimen urin pagi pertama ini dapat dilakukan untuk mengecek kehamilan maupun pemeriksaan rutin. Nah, untuk pengecekan kehamilan ini kita bisa lakukan sendiri dengan menggunakan test pack tanpa pengecekan di laboratorium. Sedangkan pemeriksaan rutin ini biasa digunakan untuk pasien rawat jalan karena ingin mengetahui kelainan sebelum dia masuk ke rumah sakit atau sesudah dia masuk ke rumah sakit, apakah menimbul penyakit baru atau penyakit yang dia idap berkurang. Nah, lalu ada spesimen urin kedua. Nah, pada spesimen urin kedua ini, pengambilannya jangka waktu 2-4 jam setelah kita mengambil spesimen urin pertama. Nah, ini dilakukan setelah 2-4 jam kita mengambil spesimen urin pertama. Nah, terus yang ketiga ada spesimen urin berbatas waktu. Nah, pada spesimen ini pengambilannya itu berjangka waktu dan biasa digunakan untuk melihat kelainan pasien apakah dia mengidap diabetes mellitus atau tidak. Nah, terus yang keempat ada spesimen urin sewaktu. Nah, pada spesimen urin sewaktu ini pengambilan maupun penanganannya itu tidak dilakukan secara khusus, sehingga kapanpun kita mengambil spesimen ini itu dapat dilakukan dan dapat dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Nah, untuk pengambilan spesimen ini tidak ada rata-rata sama saja. Secara umumnya itu yang pertama kita siapkan wadah. Nah, wadah ini kita pastikan bahwa dia bersih. Nah, yang kedua bukan hanya wadah yang harus bersih, tapi tangan dan kemaluan kita harus bersih. Jadi kita harus cuci tangan dan kemaluan kita lalu kita keringkan. Kenapa? Karena jangan sampai bakteri yang ada di tangan kita itu tercampur dengan urin sehingga akan mempengaruhi proses pada saat pemeriksaan laboratorium nanti. Nah, terus sebelum kita menampung urin kita, usahakan kita membuang sedikit urin kita untuk membuang bakteri yang ada di saluran kencing. Nah, ini gunanya untuk mencegah lagi adanya gangguan pada saat pemeriksaan lab nanti. Nah, setelah kita membuang sedikit urin kita, yang urin kedua baru kita tampung. Nah, habis itu setelah selesai kita tampung, tutup rapat, pastikan tidak terkontaminasi dan juga pastikan tidak tumpah. Karena ini kan cairan, jadi biasa cairan itu rentan tumpah. Jadi usahakan kita tutup dengan rapat wadah tersebut. Dan jangan lupa berikan nama dan juga jangan lupa berikan tanggal, hari kita ambil sampel tersebut, dan jangan lupa kita masukkan
masukkan waktu, karena kita ingin mengetahui berapa lama sampel itu nanti dibiarkan setelah kita mengambil sampel tersebut. Lalu pada spesimen urin ini kita dapat mengetahui penyakit ginjal, penyakit hepatitis B, diabetes mellitus, dan juga infeksi saluran kemih. Nah, biasa setelah kita mengambil sampel urin, nah itu biasa dilakukan pengawetan. Tujuannya apa? Untuk mencegah mikroorganisme tumbuh sehingga tidak menghambat pada proses pemeriksaan di laboratorium nanti. Jadi biasa di laboratorium menggunakan formalin. Nah, larutan formaldehid itu 40%, 1-2 mili, maupun yang formaldehid 10% sebanyak 4 tetes. Nah, 10 maupun 40% dapat mengawetkan 100 mili sampel urin, sehingga pada saat pemeriksaan tidak ada gangguan atau hasil yang dihasilkan nanti hasilnya akurat, karena tidak ada faktor mikroorganisme yang mempengaruhi pemeriksaan atau sampel tersebut. Nah, tadi yang saya katakan bahwa pada spesimen urin ini kita dapat mengetahui penyakit ginjal, hepatitis B, diabetes mellitus, maupun infeksi saluran kemih. Nah, jika telah dilakukan lab laboratorium, lalu hasil untuk pasien tersebut mengidap antara 4 penyakit ini, dokter akan meresepkan obat untuk mengobati pasien tersebut. Nah, kita akan bahas satu persatu penyakitnya. Yang pertama, penyakit ginjal. Penyakit ginjal ini dokter akan meresepkan ramipril, kandesartan, lalu antibiotik, obat diuretik seperti furosemid, dan mengatur kadar kalium seperti amlodipin. Nah, lalu pada penyakit ginjal ini biasa pasien mengeluhkan kepada dokter seperti terjadinya tekanan darah tinggi, terus sesak secara terus-menerus, lalu habis itu urinnya cenderung sedikit. Nah, ini yang akan pasien keluhkan kepada dokter, sehingga dokter akan memberikan obat yang tadi saya sebutkan untuk mengurangi keluhan dan penyakit yang pasien alami. Nah, yang kedua kita akan bahas yaitu penyakit diabetes mellitus. Nah, pada penyakit ini pasien akan mengeluhkan rasa lapar terus-menerus, lalu sering buang air kecil, dan juga lelah secara terus-menerus. Pasien akan mengeluhkan itu, tetapi dokter akan melihat apa yang dialami pasien ini. Diabetes mellitus apa yang dialami pasien ini, karena dia tipe diabetes mellitus itu ada 2. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1 dan yang tipe 2. Nah, kalau tipe 1 ini memang tidak bisa ditangani hanya dengan obat minum saja, tetapi hanya bisa diobati dengan insulin. Nah, lalu yang kedua ada yang disebut dengan pengobatan. Pengobatannya ini dapat diobati dengan penanganan dengan minum obat oral saja tanpa insulin. Karena dengan minum oral dia sudah bisa menurunkan kadar gula darahnya, sehingga tidak perlu penanganan untuk insulin. Cukup dengan meminum obat
seperti metformin atau glibenclamid. Nah, tadi kita membahas diabetes mellitus, sekarang kita akan membahas tentang penyakit yang ketiga, hepatitis B. Nah, hepatitis B ini biasa pasien mengeluhkan seperti feses yang pucat, urinnya yang berwarna gelap, dia demam, dan juga dia demam, dan juga dia merasakan nyeri. Nah, ini pasien akan mengeluhkan kepada dokter sehingga dokter akan memeriksanya dengan spesimen urin. Nah, setelah dinyatakan bahwa dia positif hepatitis B, dokter akan memberikan dia pengobatan untuk mengurangi hepatitis B-nya ini. Yang pertama, dokter akan memberikan obat interferon. Dan yang kedua, dokter akan memberikan obat imunosupresan. Contohnya itu seperti prednison. Dan yang ketiga, dokter akan memberikan obat antivirus. Nah, yang keempat, dokter akan memberikan obat untuk infeksi saluran kemihnya itu, seperti ceftriaxone. Nah, itu keluhan maupun pengobatan yang diberikan oleh pasien yang mengalami hepatitis B. Nah, sekarang kita akan masuk ke infeksi saluran kemih. Nah, pada infeksi saluran kemih ini, pasien biasa mengeluhkan nyeri punggung saat buang air kecil, nyeri pada saat buang air kecil, urinnya yang berbau tidak enak. Biasa pasien akan mengeluhkan ini kepada dokter sehingga dokter akan memberikan obat ceftriaxone. Salah satunya obat ceftriaxone untuk mengurangi infeksi saluran kemihnya ini. Tadi saya telah menjelaskan penyakit-penyakit apa saja yang dapat dideteksi dengan kita melakukan uji urin. Nah, pada uji urin ini kita kadang keliru. Kadang kita bertanya-tanya, apakah kita melakukan tes urin ini secara rutin? Nah, menurut saya bahwa kita melakukan tes urin ini tidak khusus untuk selalu atau rutin dilakukan, hanya tergantung dengan penyakit yang kita alami atau pasien tersebut alami. Semisal jika kita ingin mengetes kehamilan, itu tidak sementa-menta secara rutin kita lakukan tes itu, hanya sekali atau 2 kali kita bisa mengetahui apakah pasien tersebut hamil atau tidak. Nah, untuk pemeriksaan rutin tersebut kita dapat memeriksakannya kepada pasien, dan tadi setelah saya jelaskan pada pasien rawat jalan. Nah, karena dia akan diperiksa memang secara rutin sebelum dia masuk rumah sakit ataupun setelah dia masuk rumah sakit. Ini untuk mengetahui apakah dia keluar dari rumah sakit, penyakit yang dia alami berkurang, atau dia mengalami kelainan yang lain. Nah, terus sebelum dia masuk ke rumah sakit itu harus mengetahui apakah penyakit yang dia alami sehingga dapat diobati sesuai pengobatannya. Jadi untuk spesimen urin ini tidak sementa-menta dilakukan secara rutin. Jadi pada spesimen atau tes urin ini jika dilakukan secara rutin itu tergantung dengan penyakit apa penyakit yang dialami oleh penderita ini, sehingga harus dilakukan pemeriksaan secara rutin. Tapi ada beberapa penyakit yang hanya diketahui dengan sekali tes. Nah, itu akan diobati sehingga dapat mengurangi penyakit tersebut.
Baik, jadi cuman ini yang bisa saya jelaskan seputar dengan spesimen urin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya bawakan bisa bermanfaat bagi mahasiswa atau mahasiswi yang ingin mengetahui seputar spesimen urin. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya bawakan benar-benar bermanfaat bagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.